guys, welcome to our channel P3K Pembelajaran Pendidikan Parenting dan Kesehatan mental. Oke Kak, balik lagi bersama aku Ajeng. Ada Bella di sini. Satu lagi bintang tamu kita yang sekaligus ini adalah produser. Asik, Diandra. Yeay. Halo, Apa kabar, Bro? Cena. Bro nih, puji Tuhan sehat selalu. Sehat selalu. bro pasti olahraga ya? Iya dong, harus. Harus ya? Menginjak kepala 3 tuh olahraga wajib. Menginjak kepala umur 3. sih. Lu kenapa sih diajakin influencer langsung sebut-sebut nama? Nggak usah ngomongin umur, Cie. Oh siap. Kita tetap harus sehat mental. Siap. Tidak membahas usia, Cie. Loh, meskipun kita secara numbers-nya kita tinggi, jiwanya selalu muda. Oh. Nah Kak, kali ini kayaknya kita mesti agak chill-chill dikit ya. Si Henry pernah ngomongin yang berat-berat mulu nggak sih? Bener. Nah mungkin teman-teman akhirnya pengen tahu nih, kan kita tahu kalau si Diandra ini kan pecinta sepatu juga ya. Parah. Kalau main basket suka pakai aksesoris nggak? Paling knee support doang sih. Pakai. Kenapa nih ya? Kenapa nih ya? Pernah ACL. Oh my god, injury ya. Sama Injury. ACL dong. Aduh, ACL apa sih itu Kak? ACL tuh bahasa elitnya kena lutut, Jang. Betul, kena lutut. Bahasa elit dan bahasa medis. Betul. Tapi beruntung lah kita zaman dulu kayaknya. Kalau Kak Bella gimana sih? Oh, kalau gue sih waktu zaman aktif jadi pemain belum lagi nggak pernah cedera parah serius, nggak ankle sih ya biasa kita latihannya kan full body contact banget nggak sih dulu. Posisi bawah juga ya. Betul, kita main body dulu nih nyender. Tapi ya untuk satu hal yang serius itu malah gue kenanya pas udah umur, jangan kena pinggang gue kena HNP. Ampun, kenapa kita sama ya? Iya sih. Tapi emang kalau aku jujur aku nggak begitu suka pakai aksesoris gitu. Zaman Rajata dulu ya. Iya, kan sekarang juga masih main gitu ya. Iya. Maksudnya kayak dulu masih jadi atlet ataupun sekarang aku jarang pakai aksesoris gitu, nggak suka. Bahkan waktu kena ankle pun itu aku nggak suka pakai apa tuh namanya? Ankle support. Ankle support nggak suka karena kayaknya nggak enak di kaki. Termasuk kayak headband atau apa aku nggak. Oh, gue dulu Aku pakai handband, Jang. handband ya. Waktu gue main tuh gue pakai handband dia karena semata-mata bukan karena biar tangan gue kelihatan Keren keker gitu. atau gede, enggak. Keringetan cuy. Keringetan iya. Rambut gue kan dulu begini juga mirip-mirip ya. Jadi kalau udah keringetan tuh masuk mata itu udah mau pas kita mau shoot gitu bolanya tuh. Jadi sebenarnya ada fungsinya. Ada fungsinya, bener. bukan lebih ke look sih dulu. Nah, Iya. kalau lo sendiri suka nggak pakai aksesoris kayak handband atau headband, Enggak Pakai sih. bando mungkin. dando? Waktu rambut gondrong pakai headband tapi memang fungsinya buat narik rambut aja. Oke. Jadi bukan aksesoris as a fashion tapi lebih ke use-nya. Oh, lebih ke Wah, purpose-nya. berarti kayak Ah. gitu. Betul. Kayak aku suka dia, mestinya sih. Kayak aku lebih suka kalau pakai aksesoris tuh pasti karena sesuatu yang kita bikin kita nyaman, termasuk sepatu gitu. Iya, iya. Nah, Soalnya kalau apa ya, kayak percuma aksesoris banyak karena yang dilihat skill ya. ih takut banget atlet ya? Atlet ya? Ih. Nggak, kalau kalian kan mantan atlet pro, aku Makanya atlet duduk di kontra. atas. Makanya kita duduk di atas. Jadi di sini bagian pro, ini kontra. Iya, ngomongin sepatu sih, gue juga sebenarnya orang yang sangat peduli sama penampilan ya waktu gue jadi atlet. Sampai sekarang pun ya mungkin karena kalau gue ngelihat ada warna tabrakan, Aduh, tabrak. ada warna yang kontras, sakit mata gue aja. Aduh. Setuju. Gitu, kamu juga gitu ya? Setuju. Ya berarti kalau soal warna sama ya. Tapi kalau untuk kayak style gitu gimana? Sepatu yang mesti lagi tren banget. Apakah Kak Bella sama Diandra termasuk orang yang suka mengikuti tren atau orang yang tipikalnya sama nih kayak aku nih, yang penting nyaman di kaki? Oh, kalau ngikutin tren sih gue sebisa mungkin lah ya. Gue sering ngobrol-ngobrol sama dia tentang sepatu sih, Jeng. Tapi kan sekarang udah banyak pemain sepatu yang lebih expert, knowledge-nya gila tuh sepatu sekarang. You name it lah, segala macam brand itu ada subnya lagi, warnanya, keluaran yang tahun sekian kayak LeBron aja udah keberapa sekarang? 22. Gila. Tuh nggak? dia kan update banget kan? Nah, ini dia nih, kalau gue jujur gue nggak hafal, tapi gue tahu karena yang gue cari adalah kenyamanan. Nyamanan. Di umur gue nyari sepatu olahraga tuh yang nyaman. Warna penting, jelas penting. Makanya susah beli sepatu zaman sekarang nih. Betul. Gimana kalau dari POV you? Lebih ke nyaman sih. Nyaman Soalnya ya? kan sepatu basket itu kan desainnya bermacam-macam kan. Oh, sekarang udah lebih unik lagi sih. Iya. Desain bermacam-macam dan
sepatu basketnya tuh kayak ini untuk posisi apa, ini untuk posisi apa kayak gitu Bener kan. banget. Kaki juga bentuk kaki. Heeh. Kayak gue flat fit aja itu kalau pakai sepatu yang modelan buat point guard Kobe aja gue masih suka sakit. Oh, karena Kobe kan dalamnya kan rada melengkung gitu kan. Betul. Makanya gue juga hati-hati banget karena kan dari salah sepatu kalian tuh bisa cedera tau. Iya. Betul banget. Kalian tuh jangan anggap kayak oh sepatu ini warnanya doang nih gue cocok. Pas dipakai 2-3 kali ada yang ganjel, itu kalian jangan terusin sih. Iya benar. Cedera, Bo. Cedera. Makanya kayak kan sekarang kan sepatu basket kan colorway-nya kan banyak banget ya. Iya. Jadi sometimes tuh aku lebih milih kayak beli sepatu yang sama tapi colornya beda. Ah, bener banget. Beli sepatu yang sama colornya beda. Tajir lo ya. Bukan masalah tajir. Satu sama dapet. Kalau rusak ada Jadi gantinya. Masalahnya udah cocok lah. Cuma di waktu yang sama bersamaan. Enggak sih, biasanya kayak Enggak. Kirain di waktu yang bersamaan. Durasi lu ganti sepatu berapa lama? Main basket seminggu berapa kali? Ayo. Itu ngaruh. Intimidasi nggak? Kan. enggak. Jadi kalau ngomongin durasi sepatu, jadi kan seminggu kan basket wajibnya tuh minimal 2 kali. Wajib nggak tuh je. Makanya tuh nih. Itu ke trigger gue ada kata-kata wajib. Wajibnya minimal tuh 2 kali. Iya. Tapi untungnya dua-duanya indoor. Ya dong. Oh gue main di outdoor udah nggak berani sih. Nah, soalnya kan sekarang kan lapangan outdoor kan nggak kayak zaman dulu kan. Kalau dulu kan outdoor kan beton kan. Sekarang masih cuma. Sekarang enggak. Sekarang kan banyak yang rubber. Oh iya. Oh gue kurang tahu. Sama lagi. Sekarang udah nggak pernah mau main Udah, indoor. bener. Outdoor. Sorry. Jadi Iya. jadi kayak membedakan ini sepatu untuk indoor, ini sepatu untuk outdoor gitu. Cuman biasanya kalau sepatu outdoor antara memang khusus beli yang outdoor atau yang sepatu indoor yang udah lama kayak oh nih udah ini nih Ya udah. sekalian aja. Udah deh rusakin aja ini ya sayang-sayang banget ya. sayang banget. Mau sayang lagi gimana nih? Ini kita ngomongin sayang-sayangin ntar ya. Iya ntar tapi sesi selanjutnya. Jangan di episode ini jangan. Nah kan. Kalau misalnya nih kalau lagi main indoor lo pakai biasanya sepatunya apa dan kalau outdoor sepatunya apa sih mereknya kalau boleh tahu? Duh sebutin merek nggak apa-apa ya kak? Gak apa-apa dong. Siapa tahu ada Kita belum di mereknya. endorse. Kita belum di endorse. Kalau mau ada yang endorse, monggo. Ya itu. Tanya dulu nih. Jualan terus. Produser. Prosedur. Gimana? Kalau indoor dan outdoor sepatunya yang lo pakai apa biasanya? Saat ini kebetulan banget sepatu yang lagi sering, bukan lagi sering sih, di rumah kebanyakan sepatu basket tuh Nike, Oke, Nike. ya kan. Tapi entah mengapa untuk saat ini tuh lebih nyaman di brand yang lain. Apa tuh ya? Apa dia brand apa? Lokal. Puma. Oh Puma. Tapi Puma emang lagi develop banyak banget model lucu-lucu ya. Soalnya Lu nggak update lagi? sorry to say Nike, bukan menjatuhkan. Gak bisa, lo gak bisa menggoyang Nike. Oh gitu. Jadi Tetep. untuk saat ini kan kita bisa melihat Nike itu kan banyak kontrak dengan NBA players kan. Iya, signature Signature shoes ya. shoes kan. Jadi karena semakin banyak signature shoes itu tuh harganya Nike tuh jadi floating tinggi banget. Terlalu ya. Iya sih nggak ngotak ya karena sekarang sepatu tuh kayak aduh zaman nggak, ini bukan menyombongkan guys, tapi emang testimoni kayak dulu kita tuh dapat kontrak sepatu itu tuh susah banget. Makanya brand-brand yang kita udah tahu pasti enak tuh emang udah dari 20 tahun, 30 tahun lebih gitu di ya udah you name it lah, Nike, Adidas. Dulu ada N1 N1 Ada. itu enak banget. N1 tuh dari Amerika ya. Oh dia buat streetball buat ya. streetballers Tapi sekarang. enak Ini lihat enak sempet lama juga tuh di era-era zaman kita jadi atlet ya. Dan kita ya itu disponsori. Jadi sepatu basket jujur gue nggak pernah beli dulu semenjak gue jadi atlet. Pas pensiun baru beli dan rasanya tuh sakit. Harganya guys. Tapi berbeda sama Diandra ya yang sering beli sepatu. Tapi menarik loh. Menarik. Orang-orang yang justru bukan ex-pro kayak dia malah sekarang tuh beli sepatunya lebih serius ya. Nah, tuh coba. Serius dalam arti mau spend money-nya gitu loh. Spend money dan lo tahu manfaatnya bagaimana buat kaki. Itu keren sih. Jadi kalau itu indoor. Indoor. Nah, terus kalau outdoor Kalau outdoor Nike juga, tapi kebanyakan Nike yang dulunya dipakai indoor. jadi ya sebenarnya nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Cuman ada satu sepatu emang yang dibeli khusus buat outdoor. Apa tuh kalau boleh tahu? Brand lokal. Apa tuh Brand lokal? brand lokal? Brand lokal, kebetulan brandnya udah kerja sama beberapa pemain IBL. Apa tuh? Mereknya cing-cing Kalsi. Kalau nggak tahu lagi. tahu lagi. Aduh, ya ampun. Maaf ya Halsey, aku nggak tahu. Kecuali aku dikirimin ngabain. Coba deh. Nggak, jadi kebetulan karena waktu itu sempet diajakin basket sama temen beberapa kali, tapi karena lapangannya outdoor dan kebetulan sepatu indoornya ini masih bagus semua nih. Oke. Ya kan, daripada merusak
sepatu yang harganya lumayan, jadi mendingan mengeluarkan sedikit untuk harga yang sesuai. Kan sepatu-sepatu kisaran harga segitu kan yang memang untuk outdoor kan. Segitu tuh berapa? Segitu tuh berapa? Below 500? Oh iya. Below 500 apa? Serius? 500 500.000 Oh, rupiah. yang itu, kalsi tadi. Chelsea itu. Wow, gue makin tertarik sih, pengen tahu. Kepo. Tapi Iya. nyaman di kaki. Itu brand lokal kan? Brand lokal. Dan ada ukuran lo kan, aduh, Ada. tolong banget. Tapi dari beberapa keluarannya Chelsea cuman satu series doang yang ada. Tapi kalau sini ada di olahraga lain apa hanya basket? Nggak tahu sih kayak Masih start di basket masih ya? start di basket. Keren sih, keren. Tapi memang harus diakuin saat ini pasar basket lokal, pasar sepatu basket lokal itu juga lagi bagus. Iya. Gitu. Ya, intinya Cuman- industri sport sekarang lagi dari berbagai faktor ya. Cuman Keren. Naik. karena kan dia kan ngikutin series pemain kan. Jadi kayak kita tuh mau nggak mau kayak ada satu brand lokal juga yang aku punya sepatunya, itu satu-satunya sepatu lokal yang aku pakai buat indoor. Itu mereknya Ardiles. Ardiles. Oh itu yang ini ya, DBL punya ya? Eh, Kok Ardiles sih? Ardiles kan zaman kita udah ada tuh kan. Cuman nggak ada sepatu basket. Ardiles. Kalau dulu memang DBL, tapi kan sekarang udah sama Aza kan. Oh, that's what I mean. Aza maksudnya, maaf. Nah, Ada kalau salah. jadi DBL tuh Ardiles, liganya ya. Ardiles kan udah bikin 2 signature shoes buat 2 pemain, Abraham Grahita. Abraham Damar Grahita, Benar. sama satu lagi Widianta Putra Teja. Oh, mau Widi juga ya. Nah kebetulan yang Speedy Widi tuh enak. Karena dia buat pemain kecil cepat gitu ya. Meskipun badan gua gede, Dia mah suka ini emang eksperimen diri sendiri. meskipun Kecil kali. badan gua gede, di komunitas gue jadi center. Jadi ternyata nggak ada gue Kan yang emang mainin dia. center kan Ada dia nggak jam? Di, Pas gue main. di komunitas jadi center, tapi aslinya guard. ya. Oh, ya. Tapi nggak apa, bebas sih bebas. Bebas. Kan kalau Yang jatuh penting happy. Yang penting happy gitu. Jadi ada dua series Ardiles yang udah kerja sama player, sama Ardiles mengeluarkan satu sepatu yang bekerja sama dengan liga tertinggi Indonesia, IBL. Oh keren nih sekarang ya. Namanya Ardiles Hardcore. Aku udah nyoba dan enak banget. Sayangnya satu, Apa? buat kaki ramping. cocok dong. Aku ramping, tapi ada ini. Jadi dia kan buat kaki ramping kan. Jadi kan size kita sama nih Kak. 46. Ih takut banget, gede banget sih. Aku harus upsize ke 47. Oh gitu. Oh. Kalian ramping Ada. itu ya, oke. Dia 47 cuman enak buat di kanan kirinya. Secara panjangnya kepanjangan. Tractionnya enak ya. Tractionnya enak banget. Rasanya kayak make Why Not Zero 2. Udah nggak ada lagi why not Russell Westbrook. Russell Westbrook. Kesukaan Karena gue tractionnya herringbone sama. Gitu. Jadi kalau kalian pada suka sepatunya Westbrook, cobain Ardiles Hardcore. Gila, Ardiles tuh didengar ini penggemar Anda. Sebenarnya aku sama Kabela juga pengen nyoba sih. Coba tolong kali, bisa kali itu ya di Gors. Jangan kalau di endorse kamu harus pakai lo main basket. Oh iya. Iya. Tapi harus coba dulu Kak. Iya, Kalau benar enak akan dipakai gitu kan. Bener. Dulu gue pernah di endorse zaman dulu ada sepatu basket. Leak. Oh, League. Gue pernah di endorse sama mereka, gue pakai. Enggak, nih bukan menjatuhkan Leak, tapi waktu itu gue masih latihan tiap hari tuh jam 3 bulan jebol. Oh berarti memang. Tapi sekarang kayaknya tuh udah lama sih. Sekarang mungkin teknologinya udah beda kali ya. Sebetulnya kalau dibilang League itu tuh salah satu sepatu yang enak. Tapi durabilitasnya Nggak kurang. Anak harga juga waktu itu memang lebih murah sih. Tapi enak, kalau tanya enak. Makanya gue pakai terus. Makanya jebol. Soalnya kan League itu kan salah satu brand lokal yang berani bergerak di bidang basket pada saat itu. Betul, itu turunannya Nike deh kalau nggak salah. Antara turunannya Nike atau N1. pabriknya sama di Indo. Oh iya benar, BRK waktu itu kalau nggak salah. Gila umur banget gue. Iya baik. Tahu. Ada. Gitu. Tapi selain sepatu basket ya, kalau lu perhatiin banyak banget sepatu yang udah jadi lifestyle orang yang dipakai ke mall, ke kantor. Ariel Noah pakai sepatu Jordan ya, dia lagi nyanyi. Usher aja pakai Jordan yang aduh udah pokoknya gue pusing rasanya karena menurut gue nggak ada habisnya kalau mau ngomongin masalah tipe sepatu. Harga juga luar biasa, nggak main-main. Terus mereka ada collab sama brand-brand swag yang terkenal kayak Supreme lah. Apalagi sih LV ada juga kemarin kalau lihat di Instagram. Wah, tapi kerennya luar biasa sih. Dan gue tuh kayak saking banyaknya jadi gue nggak punya sepatu favorit.
Menurut gua mana yang bagus nih, pas harganya nggak bagus nih. Iya makanya itu kan. Udah gitu kita terbiasa dapat gratis lagi. Aduh. Ya, itu juga salah satu kayak sayang banget nggak sih duitnya. Bener. Tapi aku ada salah satu, bukan penyesalan sih. Jadi aku mengeluarkan uang untuk sepatu basket, tapi sepatu casualku tuh cuma 2. Karena Kenapa cuma 2? iya makanya Karena nggak tertarik beli sepatu-sepatu casual lain. Maksudnya kayak casual tuh kayak aku pengguna Vans. Aku Vans punya 2 pasang. Berapa brand gila ya. Jadi kan di saat yang lain pada punya Jordan ini, atau Adidas Yeezy ini, Adidas Yeezy ini, kayak aku mendingan punya sepatu biasa, nyaman buat aku. Tapi untuk sepatu basket aku total. Kenapa aku berani total? Pernah cedera lutut kan. iya, cedera benar. Setuju investasi ya. Jadi mendingan aku keluar dikit, tapi aku nyaman dan rasa aman dibandingkan cuman ngincer fashion, tapi cedera. Karena nggak dikit nih teman-teman main basketku tuh yang ada yang setiap minggu engkel Ya ampun, karena sepatu. karena sepatu. Tapi ngomongin sepatu dan ngomongin invest, sebenarnya sepatu basket yang tadi lo cerita, kalau misalkan spend money ya untuk beli sepatu yang benar-benar sesuai gitu ya buat kenyamanan kaki dan memang harganya mahal, jangan khawatir karena di tahun berapa nanti kalau misalkan dijual bisa jadi investasi nggak sih? Selama Bisnis nggak tuh ya? Jadi bisnis gak tuh? Iya, Hasilnya nggak sejatuh itu kan? selama pinter ngerawatnya. Iya betul. Tapi kan kalau sepatu ya sih harus dirawat dengan benar juga. Cuman kan ya namanya sepatu mahal kan, tetap aja Betul. kan kualitasnya udah pasti jamin ya Betul. gitu. Nggak bilang, tapi maksudnya nggak bilang yang tadi kita itu kan sama brand-brand lokal ataupun misalkan yang tadi cuma durasi sebentar terus sudah rusak itu nggak bagus juga enggak. Tapi memang pemakaiannya aja yang Yang mungkin ada harus kualitas kali ya. Betul. Tapi ngomongin ini deh, yang gue benar-benar saat ini mungkin aware tentang beritanya tuh, LeBron aja udah keberapa tadi? Di 22. 22 ya. Itu dia pemain aktif di NBA yang masih main di umurnya udah luar biasa, udah 40 lebih ya. Dia tuh, gue tahu dia setiap game dia nggak mau pakai sepatu yang sama. Paling banyak 2 game. Wow. Paling banyak 2 game dia udah mesti dapat sepatu baru. Kenapa? Traction lagi. Iya, betul. Kayak mungkin untuk performa dia di umur segitu yang tadi lo bilang, menginvestasikan perlengkapan olahraga tuh sangat penting. Jadi sekarang ada tuh yang leg sleeve, cuman kita nggak ada aja. Elbow sleeve gitu-gitu. Kayak sampai ada baju buat combat yang satu badan. Zaman kita mana ada sih, Jam? Jujur ya, gue belum pernah ngerasain impact-nya sebenarnya di performance kita tuh segede apa. Mungkin beda-beda ya tiap orangnya. Tapi gue punya juga yang mereknya yang mahal banget itu. Gue nyobain satu ya. Jujur, gue pakai itu sama nggak pakai itu kayak Beda ya. dikit. Beda dikit. Beda, tapi dikit. Tapi dikit. Tapi Kenapa ya? bukannya dulu tuh waktu zaman dulu itu kayaknya justru kalau pakai dalaman harus dibuka ya kak. Dulu tuh ada peraturan kalau pakai daleman menyalahi aturan gitu. Iya. Jadi kita nggak ada tuh pakai yang baju-baju yang ya itu yang gue bilang tadi combat itu. nggak ada kan? Ya compression bilangnya. Compression. Tapi zaman sekarang ada ini loh. Kan sekarang kan boleh kita pakai compression shirt gitu kan. Ya. Asalkan satu warna ya. Asalkan satu warna dan satu timnya warnanya sama. Sama. Bahkan kaos kakinya juga. Iya juga. Jatuhnya Bukan jatah ya, aksesoris juga ya. Jatah ya jatuhnya ya. Oh, kembali lagi ke LeBron, Kak. Hmm. Jadi ternyata meskipun LeBron itu punya 22 seri sepatu, belum termasuk yang Next Gen sama Witness ya. Itu masih ada lagi tuh seriesnya tuh. Montasnya. Jadi kebanyakan pemain NBA itu sepatu yang mereka pakai dan sepatu yang dijual itu berbeda. Sepatu yang dia pakai sama sepatu yang dia jual berbeda. Hmm. Kenapa? Jadi ada istilah tuh PE, player elite. Ya. Jadi misalnya aku beli LeBron 22 nih, sama LeBron 22 yang dia pakai itu beda. Iya. Emang itu khusus buat dia ya. Khusus buat dia. Kenapa? Jadi misalnya ada yang kan kalau Nike berarti pakai zoom kan. Ada yang zoomnya dia lebih tipis. Terus ada yang colorway-nya cuman dia doang yang Khusus ada ya. khusus gitu. Iya. Paham. Berarti teknologinya yang beda. Teknologinya beda. Cuman sama di ini aja kan di Desain. aja. Oh gitu. Baru Tapi ya kalau tahu nilai kontrak untuk pemain-pemain NBA untuk sepatu-sepatu yang mereka milikin itu
itu gaji udah mendekati gajinya mereka nggak sih? Iya. Iya. Iya Gila pasti. Iya, makanya that's why gue menganggap sebenarnya mau ngomongin looks gitu ya di olahraga penting-penting nggak penting. Tapi sebenarnya penting banget karena itu sama juga menjadi rebrand diri sendiri. Kayak kenapa sekarang gue suka banget ngeliatin Instagram tuh di NBA yang waktu dia entrance masuk ke kompleksnya ya. Kayak mereka pakai baju desainer yang melebihi dari selebriti yang ada gitu loh. Jadi tapi keren ya. Tapi emang nggak kaleng-kaleng, yang malah banyak orang yang niru. Iya niru bener. Itu gimana pendapat Anda? Aduh, Gimana coba? pendapatku ya, berhubung disclaimer, masih muda. Masih muda tapi Sama sama gua. mengikuti NBA dari tahun 90-an. Aku tuh terbiasa melihat pemain-pemain NBA yang masuk itu cuman pakai shooting shirt atau pakai varsity jacketnya mereka. Dulu ya pakai jas. Pakai Gitu jas kan. sama dasi. Itu standar banget sih dulu ya. Jadi menurut aku tuh kayak identity basket tuh malah itu. Kalau sekarang tuh kayak lebih ke entertainment gitu. Gitu. Sedangkan aku mungkin bisa dibilang sebagai basketball junkie kali ya. Jadi aku tuh nggak begitu penting lah bagian itunya. Aku malah lebih seneng tuh ketika mereka kayak zaman dulu San Antonio Spurs dengan jaket putihnya mereka, tulisan Spurs kayak gitu. Iya, basket banget bahasa. Kayak itu ya ini orang-orang basket tuh ya kayak gini gitu. Oke. Jadi bukan tidak suka dengan culture basket yang menjadi sebuah Fashion ya. lifestyle dan fashion, tapi menurut aku dengan hal seperti itu malah menciptakan banyak bandwagon. Oh. Tapi lu jangan pungkirin juga the fact that bahwa olahraga tuh sekarang industrinya udah luas banget di Betul. gak cuman melulu prestasi yang dibahas, tapi looks sekarang cantik dikit langsung banyak yang endorse. Kita bisa lihat sih banyak Instagram yang anak-anak muda sekarang gitu ya, keren banget sih Instagramnya, fitnya bagus banget ya. Kalau zaman dulu kita udah ada Instagram, mungkin kita juga mau kayak mereka. Oh iya bener, udah lagi. Aduh. Iya Iya sih. pun. Kalau sekarang udah beda. Zaman dulu mah kita nggak ada, ketemunya real ya, Nggak ada. nyamperin. Tapi aku ada cerita lucu kak. Apa tuh? Jadi waktu itu kan aku lagi WFC. Lagi WFC kebetulan kafenya tuh penuh lah di salah satu coffee shop di Bintaro. Ya, Bintaro ya. Anak Bintaro Pride, Tangsel Pride. Gitu. Lanjut terus. Jadi WFC terus kebetulan dapat mejanya tuh meja yang bar gitu loh. Jadi kan joinan sama orang. Ya. Pas aku lagi buka laptop, kebetulan banget itu aku lagi sembari abis nonton highlight NBA San Antonio Spurs. Ya kan, by the way I'm not a Spurs fan. Baru gue mau nanya lu tadi ngomongin Spurs mulu, jajan nih bandwagon nih. Enggak, Tapi soalnya kakakku itu pendukung Spurs. Oh, kalau lu mendukung apa ya? SM dia mah tetap jauh ya. Jadi NBA. NBA. Sorry, langit Jakarta biru bro. Bukan oranye, bukan ungu. Udah mulai regroup viewers kita nih. Waduh. Bukan oranye, bukan ungu. Ingat. Udah, banyak teman gue yang di klub lain juga tuh. Oh gitu. Oke, jadi kebetulan abis nonton highlightnya Spurs, terus orang di sebelahku ternyata nggak sengaja melihat, ngajaklah ngobrol, suka NBA mas, nggak cuman seneng liatin highlightnya doang. Dulu sih ngikutin, kalau sekarang emang lebih fokusnya ke IBL. Gitu ya kan. Detail ya pertanyaannya, jawabannya detail. Terus pas dia ngeliat Spurs, dia bilang, oh saya fansnya Spurs, oh gitu. Terus aku bilang, saya juga, tapi cuma pemainnya, bukan timnya. Dia nanya, pemain favoritnya siapa? Aku jawab dong, Branberry, Tim Duncan. Terus dia nanya, itu siapa? Dia malah nanya, itu siapa? Tim Duncan dia nanya siapa? Terus pas aku tanya, emang kalau pemain Spurs favorit mas siapa? Wemby. Ya. Ya, ini baru 2024 ya, dia ada di NBA. Berarti dia baru nonton NBA 2024, kasih aduh maaf jurusnya gue. Tapi ngomong nggak sih, Wemby itu kan gila, rookie, baru banget. Terus dia nanya lagi kalau pemain klub lain siapa aja mas favoritnya? Aku bilang aja Nets. Tapi zaman New Jersey ya. Oke. Dia malah nanya, emang Nets pernah New Jersey bukannya Brooklyn? Di sebelumnya mas. Gitu. Ini udah beda zaman. Terus dia nanya, Sia nih ujung-ujungnya. kalau misalnya pemain Nets siapa mas favoritnya? Jason Kidd. Aku bilang Jason Kidd. Terus dia nanya, bukannya Jason Kidd di Dallas ya? Ya. Ah,
udahlah dia mendingan lu udah mas saya sorry ya mau kerja dulu gitu. Iya, langsung aja gitu kayak tutup close. Aku yang punya ekspektasi, wah bisa ngobrol basket nih, ternyata kayak udah dijatuhin. Ya kan lo beda tahun ya. Iya sih, Gitu. tapi kan itu kan Beda dekade. tapi iya sih, iya juga lucu ya. Bingung lu ngomennya kalau begitu gimana? Tapi kalau misalnya dilihat fashionnya, itu tuh dia pakai celana baggy, Iya. terus pakai sepatunya Air Jordan, Iya. kayak gitu. Terus Kan? bajunya baju oversize, pakai tapi kalau kalung. tapi dengan aksesoris kayak gitu, dengan uniformnya kayak begitu, itu nggak sekarang ya, zaman sekarang kayaknya nggak memastikan dia tuh adalah atlet basket atau Bukan pemain lah Heeh. basket. Kalau dulu mungkin iya. Hmm. Jadi kalau pemain basket itu identitasnya terlihat nih. Ih, gua dulu kan mau malah nggak pakai baju basket. Bukan pakai baju basket, jadi kayak oversize. Oh, kayak iya, iya. misalkan yang celananya sampai sini, Iya. gitu ya. Terus pakai sepatu ya gitulah, rata-rata sama. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kayaknya semua orang bisa. Ya Ya. gitu ya. Udah jadi tren, udah jadi Pokoknya fashion. cara membedakan anak basket dulu, lihat aja kalau dia pakai sendal dan kaos kaki, anak basket. Ya, itu sekarang itu semua ya. Ada lagi. Kalau sekarang pakai Crocs. Iya, Gue sih bukannya benci Crocs ya, cuman lucu gue pakai Crocs ya, bulat-bulat gitu, makin bulat. Kita nggak cocok pakai Nggak cocok. Crocs. Iya, itu busi-busi yang emang betisnya ramping, ya kan. Aku betis ramping juga nggak cocok. Nggak cocok kayaknya? Nggak. Terus sekarang tuh banyak banget tau yang bisa ditempel-tempelin gitu. kan, ada bulat-bulat. aksesorisnya Gua pakai sendiri. Itu semua. Dan harganya nggak murah ya. Murah ya. Nggak murah, I'm telling you, yang Crocs asli itu yang bisa ditempel-tempelin gitu. Harganya luar Jadi lebih biasa. baik beli sepatu basket tadi ya. Betul. Iya sih. Iya sih. Nah, Betul. coba nih mungkin ada nggak saran-saran buat teman-teman nih kalau misalnya mau main basket di indoor, mungkin pakai sepatunya ini aja nih. Atau yang di outdoor pakai sepatu ini aja nih. Baik Ya, lagi kayak- nih, mungkin saran-saran dari Diandra gimana? Sebetulnya mau indoor atau outdoor itu keputusan kalian nyamannya kayak gimana. Berhubung gua tipikal orang yang value for money-nya kayak gimana, pelit bro. Iya, gue kira dari Bermani Royal. Oh ya. Masalahnya duit bro. Oke, mahal ya. Mahal. Masa udah mahal-mahal dipakai ini. Kecuali gue sultan, mungkin kayak gue pakailah outdoor kayak gitu. Berarti kalau yang untuk yang indoor, oke buat yang sepatu yang mahal aja gitu. Untuk yang indoor terserah kalian mau pakai apa. Kalian sukanya apa, cocoknya apa. Tapi kalau aku pribadi, aku sepatu basket itu yang penting nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Soalnya kan banyak juga yang orang lebih mikir, oh ini cakep nih, oh ini bagus Nah, nih. itu benar. Kayak gitu. Jadi mudahnya cari yang nyaman ya, bukan yang tren Betul. ya. Yang nyaman di kaki supaya investasi supaya tidak cedera. Itu ya. Karena yang penting adalah percuma punya sepatu basket keren kalau cedera. Oh, kirain Nggak dipakai juga akhirnya, Heeh. masuk lemari, ya Iya. kan. Tapi kan gini, kalau ikutin tren itu kan sebenarnya memotivasi orang. Iya loh, dia loh. Mana yuk gimana? Gue mau ngomong kalau ngomongin motivasi ya. Sebenarnya gue kalau mau berangkat olahraga pun, gue tuh udah buka lemari, gue udah lihat nih baju-baju gue warnanya apa. Nggak mungkin ya, ini gue sih. Oke, atasnya gue punya putih. Terus celana gue udah pasti kalau nggak hitam ya biru. Udah. Nggak mungkin gue pakai celana gue kuning atau hijau. Terus misalnya sepatu gue ungu, kaos kaki gue misalnya hijau lagi atau merah. Gue bukan tipikal orang yang bisa berolahraga dengan baik saat baju gue nabrak begitu sih. Sama Bukannya sih. gue ngatain orang yang nabrak itu juga jelek, tapi gue nggak bisa aja. Jadi gue Sama udah sih. colorway-nya tuh udah dipikirin. Ya kayak aku Kalian pasti juga dong. Iya lah, pasti. kayak aku meskipun sepatu basketku ada beberapa colorway, aku tuh ada beberapa colorway yang wajib aku punya. Either itu hitam atau putih. Jadi netral gitu Gue loh. nggak suka putih, kenapa? Kotor. Kotor. Betul. Karena kan kita masih duduk di lantai, kita duduk di bench gitu kan. Sayang. Tapi mendingan kalau- lep. Kalau kayak aku kalau lagi main ya, maksudnya main main di komunitas bukan lagi sparring atau lagi tanding. Aku tuh seringnya tuh misalnya aku baru kelar game nih, break mau beli minum. Aku ganti sendal. Emang gue lihat lagi. Padahal cuma nyebrang dari lapangan ke tempat minum. Ada sedikit semen, dia ganti. Lu mau kemana? Mau pulang di? Enggak, kalau beli minum. Kok lu buka sepatu? Gitu doang ya. Sayang, kan sepatu lo mahal. Gue mau nyela, iya juga bener sayang sepatunya. Gitu. Dan aku suka kayak menyayangkan orang-orang yang datang ke lapangan tapi udah pakai sepatu basket. Ya itu juga sih gue red flag. kayak Gue red flag, ya red flag. kayak aku aja nih misalnya meskipun tempatnya indoor nih, di tempat beli minumnya indoor atau apa, aku tuh datang tuh either pakai sepatu lain atau pakai sendal. Begitu bener-bener masuk ke lapangan ya,
baru pakai Itu sepatu. kebiasaan gue jadi latihan juga sih, Bang. Harus begitu sih. Gitu. Bahkan kadang aku pemanasan di luar dulu tuh kayak pemanasan atas dulu nih setengah. Terus begitu ke lapangan baru mulai pemanasan kakinya. Jadi udah pakai sepatu basketnya gitu. Tapi emang sedetail itu sih kalau kalian pengen barang-barang olahraga kalian tuh aware ya. Memang alat-alat itu memang membantu penampilan dan support kita. Tapi kalau nggak di-maintain juga cepat rusak nggak sih gitu. Rusak bener. Ya bisa beli lagi sih baru. Cuman kan itu tercermin pribadi masing-masing. Itu kan buat yang dewasa. Satu lagi deh, ada nggak nih saran-saran kalau misalnya adik-adik nih yang pada mulai mau main basket gitu, kira-kira sepatu apa sih yang lo tahu nih untuk rekomendasiin teman-teman adik-adik ini? Nah, Nah, untuk anak-anak zaman sekarang, adik-adik zaman sekarang tuh kalian beruntung. jadi gimana tuh beruntungnya? Kenapa? Karena sepatu basket anak-anak zaman sekarang itu udah ngikutin desain sepatu basket yang dewasa. Oh gitu. Oh kalau dulu beda ya inget ya, kids ya. Kalau dulu kan ada kids, tapi beda desainnya kan. Kayak kalau sekarang kan kayak Oh iya sama ya kayak di Wilio gitu ya, sama ya kayak ada. kayak pemain basket Jamoran. Kan ada yang versi dewasa, ada versi anak kecilnya. Terus Giannis, ada yang versi dewasa, ada yang versi kecilnya. Dan harganya lebih murah. Oh gue kira Oh iya mahal. mahal juga. Gitu. enggak Jadi kan? kayak kemarin aku habis ngecek sepatunya Giannis yang budget ya. Itu harganya 1,1 juta. Yang untuk anak-anak itu 700, 800 Lumayan. gitu. Tapi pakainya berapa lama? Setahun ganti maksimal. Jangan sedih para parents. Gitu. Ih beneran setahun ganti kan? Karena size-nya nambah. Tumbuh bener. Nah itu dah. Gitu. Oke, Tapi jadi- untuk para parents memang sedikit repot, tapi usahakan jangan dipakai buat jalan. Iya bener ya. Ada dibedain ya. Dibedakan. Supaya kalau nanti size-nya udah naik, itu bisa dijual ya. Jadi investasi. Antara itu atau mungkin bisa dikasih ke orang lain atau adeknya kayak Bahin gitu. ya, ke adeknya mungkin, ke tetangga, Gitu. ya ke siapapun yang membutuhkan. Sharing is caring ya. Iya dong, bener. Tapi disclaimer lagi, aku tidak mendukung orang-orang untuk belanja terus sepatu basket. Kenapa? Memang lebih baik save money aja. Cuman kalau misalnya tujuannya untuk dijual lagi atau memang sebagai kolektor ya go ahead gitu. Enggak, gue ada temen gue yang pengen aja sepatu gue. Hmm. Gue bilang di toko banyak kali, enggak gue mau bekas lu. Enggak tahu tuh temen gue adalah. Emang waktu itu sepatunya yang apa mereknya kak? Apa yang Apapun. modelnya? Kak? Oh iya apa? Padahal tuh gue udah ganti dari misalnya dari Kyrie, udah ganti ke Westbrook, udah ganti ke Puma, udah ganti ke apa lagi deh tuh ya. Mau aja semuanya. Gue nggak ngerti sumpah ini bukannya gue mau menyombongkan, tapi kayak kenapa? Why? Kan di toko banyak gitu kan. Ya itulah akhirnya bisa menjadi ya benar kata Ajeng tadi, investasi kalau nggak dipakai bisa dioper dijual dengan harga yang lebih terjangkau kalau memang ada beberapa yang menganggap sepatu baru mahal banget. Itu. Bener sih, iya itu maksudnya kali ya, gue jawab sendiri. Nggak, soalnya kan juga gini kak, sepatu yang lama juga nggak dipakai kan akan rusak. Akan Iya rusak. lagi. Jadi mendingan sepatunya itu rusak dipakai. Betul, dan rusak di lemari ya. Makanya kayak tadi aku bilang, ketika udah lama akan aku pakai di outdoor. Gitu. Jadi Dipakai ya. setidaknya tuh rusak karena aku pakai, bukan rusak karena umur. Iya iya benar. Aja nggak ada berapa sepatu basket di lemari sekarang? Aku ya ampun ya kak. Pokoknya aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan sudah cocok sama satu sepatu ya udah itu terus sampai rusak. Sekarang berarti ada berapa? Dua, satu untuk indoor yang pasti aku pakai terus, sama yang outdoor Oke. kalau yang udah lama. Yang kayak Diandra tuh, kalau udah lama udah oke, udah tinggal dikit lagi rusak oke pakai outdoor. Tapi udah jarang main di outdoor juga kak. Enggak, gue nggak pernah menang. Iya makanya udah aduh kayak males ya. Mendingan di indoor aja, kalau di outdoor udah panas, begitu kan ini kayak Keras, lutut sakit, pinggang sakit ya. Jadi kita mesti pilih-pilih. Tapi sekarang lapangan basket udah banyak banget sih, jadi enak lah pilihannya di mana-mana. Ada berapa di lemari? banyak lah pastinya. Biarin, gue tanya dia dulu. Di mobil, Lu ngeri nggak tuh? di mobil ada 5. Di mobil ada 5, terus orang duduk di mana? Lah, kan justru mobil gede buat sepatu. Mobilnya gede guys. Mobilnya gede guys. Takut banget. Berapa jadi di mobil 5? Di rumah? Di mobil yang ini 5. Mobil yang ini, mobil yang itu. Waduh. Di mobil satu lagi ada 4. Mobil si dia. Mobil si dia. Oh, si dianya banyak nih. Banyak yang nggak jadi. Aduh. Jadi di rumah ada berapa terus kalau di rumah? 5, 4 sekalian. Mana lagi di rumah? Iya, Yang masih lo pakai Yes. ya. banyak nih. Oh, kalau yang masih dipakai di rumah ada 2. Nah, Udah tol aja tuh 11. 11. Lumayan ya. Itu harus dipakai terus tuh. Kalau nggak bisa rusak ya, say.
Dia main basketnya juga sering lagi. Sering ya. Iya. Iya. Jadi kan karena seminggu minimal 2 kali main, jadi dirotasi terus. Rotasi ya. Tapi itu nggak semuanya Rotasi beli loh. sepatu. Oh gitu. Nggak semuanya beli. Jadi. Ada yang dikasih. Oh seukuran ya kalian ya. Cano. Jadi yang minta sepatunya Kabela, sorry. Sorry banget nih, udah ada. Udah ada. Harus Udah ya? ada. Nggak, ya kebetulan size sama. Kebetulan size sama. Terus gua kan emang nggak mungkin intensitas main basket udah nggak kayak dulu, paling banyak tuh 2 kali, itu udah banyak banget buat gue karena gue olahraga yang lain. Jadi menurut gua ya bener, daripada disimpan nggak kepake jeng mau bazir ya mending gua kasih dia. Iya dong. Nggak apa-apa, kebetulan memang dia manis ya, Manis. ya jadi gua kasih reward nggak ada yang Nggak, nggak. tapi kebanyakan sepatu-sepatu yang disimpan itu emang sepatu pemberian kan nggak etis, kita udah dikasih, kita kasih lagi. Lu jangan aja yang gua kasih kemarin apa. Jangan. Udah banyak yang naksir kemarin. Oh, iya. Serius. Terlebih orang-orang yang lebih tua dari aku pada itu bukan sih Kelihatan Karena kan, iya kelihatan. usianya. Dari mana itu sepatu? gitu. Dan Iya sih. ada yang sepatu dari Kabela itu nggak rilis di Indo Emang ada? Itu dari luar negeri soalnya. gitu. Tapi nggak, itu juga bukan karena gue niat banget beli sih, jadi memang kebetulan aja gitu dapet juga gitu kan. Terus gue nggak cocok again, daripada mubazir ya kan mendingan gue kasih sama yang Manis. membutuhkan. Sama yang manis. Yang manis. Katanya dia manis. Oh yang anak manis, katanya bukan mukanya manis. Oh iya. Kalau gue sisa berapa ya? Coba nggak berapa kak? Tunggu gue inget-inget dulu, gue diinget lagi sepatu gue. Gue cuman punya LeBron 18 low, 18 ungu, GT Jam yang GT Jam 2, hijau, yang GT Jam 2. sama Puma Fusion Nitro. Udah 3 doang. Pemain main buat pickleball sekarang. Aduh. Dan itu GT Jam udah beli dari 2 tahun lalu, Jang. Nah, Ya Udah belum beli sepatu lagi sampai sekarang gua. dan LeBron 18 udah lama banget kan. Nah, 18 tuh awet banget. Iya. Sampai detik ini, Jang, tractionnya masih enak. Itu Masih enak. LeBron 18 ku juga Yes. awet banget. Kalau ada lagi gua mau lagi sih. Mungkin di warna lain gitu. Aku tuh Karena worth it. sebetulnya lebih berharap tuh dibandingkan Nike mengeluarkan LeBron terus-terusan, mendingan LeBron tuh di pro-troin kayak Kobe. Kan udah. Belum ada LeBron. Oh, belum ya? Kan baru Kobe doang. Kalau LeBron Kobe juga sepatunya harganya. jadi misalnya kayak LeBron Gua yang nggak cocok. LeBron yang lama-lama yang enak-enak tuh dikeluarin dengan teknologi baru gitu loh. Iya. Kalau nggak ada satu series Nike yang the best banget tapi udah nggak keluar. Apa tuh? apa? Hyperdunk. Nah Oh gitu, Hyperdunk tuh fansnya banyak. Kayaknya aja pakai dulu. Iya, enak. Aku ingat tau pakai. Aku nggak cocok karena terlalu pipih banget. Kaki gua kan flat foot, Iya. flat feet ya, jadi kurang cocok gue. Tapi itu mah enak banget. enak. Nike Hyperdunk tuh Gue pernah Yes. pakai Kobe berapa Cocok tuh ya? gue lupa, yang warna hitam. Aku nggak cocok. Enak sih tapi lama-lama sakit lapak Iya, gue aku karena ya gue flat feet itulah. Tapi enak sih Kobe. tapi Kobe tuh, Nggak jadi nonton aja. tapi Kobe tuh paling enak tuh Kobe 5. Aduh gue lupa lah ya pokoknya. Karena Kobe 5 tuh buat kaki lebar, Mungkin buat itu ya. kaki flat foot, Cocok itu semua. paling cocok. Buat kaki yang kayak gue gimana nih? Ada jendolan. Itu fisioterapi dulu. Kita ngomongin cedera bang itu. Gitu. Iya sih. Mungkin one day kita akan membuka topik tentang cedera kali ya. Nah itu kayaknya wajib ya. Karena itu kan supaya ada edukasi juga. Iya, soalnya kan musuh utama atlet adalah Cedera. cedera. Mana sekarang banyak banget lagi sedikit anak umur kecil udah pada ACL, ACL. Ya itu karena basicnya kan. Kok gue merasa tertampar ya? Enggak, lu udah gede. Kecil, Kamu udah gede. Oke teman-teman, mungkin kalau kalian ada pertanyaan tentang mungkin sepatu, apa yang cocok atau apa yang lagi happening, nah mungkin boleh ditanya nih di kolom komentar, nanti Diandra bakal jawab. Nah terus mungkin kalau kalian wajib suka ya, harus suka dengar konten kami, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, dan jangan lupa di share. Dan kami bertiga mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Saya Thank you guys Ana for watching. Saya Bella. dan Diandra Diandra. mengucapkan terima kasih. Thank you. See you in the next episode. Bye bye guys.